Ready, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat Quran Surah At-Taubah ayat 20. Bukan hanya dari sisi terjemahannya saja, tetapi dalam perspektif ilmu tarkib, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusun kata-kata sehingga menghasilkan makna jalan, yaitu beriman, berhijrah, dan juga berjihad. Dalam ayat ini Allah berbicara atau berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, isim derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita kaji perspektif dalam ilmu tarkib, yang pertama, kalimat pertama secara global ya. Kemudian ya, kalimat yang kedua itu kalau dikaji dalam ilmu tarkib, yaitu ada ulaika humul faizuna. Ulaika yaitu isim isyarah yang artinya itu untuk sesuatu yang agung. Kemudian hum domir fasal ya, menegaskan tahqiq, menekankan eksklusif ya. Kemudian al faizuna yaitu khobar yang menunjukkan kemenangan total dunia dan juga akhirat. Sehingga dengan tidak pesan ada tidak disebutkan gitu ya. Lalu kenapa melakukan khusus kata lagi tugas Allah menyampaikan itulah yang kita lazim dibuat dengan sifat lazim ditambah juga boleh menegaskan bahwa tidak ada kemenangan hakiki kecuali bagi orang yang beriman, berhijrah, dan juga berjihad. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan ilmu hakiki dalam Quran surah ayat 20. Dari surah Taubah ayat 20, dari perspektif ilmu tarkib secara global, sekarang saya akan menjelaskan melihat ya, dari Quran surah At-Taubah ayat 20 ini dari ilmu tasrif. Dijelaskan bahwa dalam Quran surah At-Taubah ayat 20 ini, yang pertama ada kalimat biasanya adalah bermakna musyarakah, melibatkan pihak lain. Nah, analoginya adalah meninggalkan sesuatu untuk Allah dan memutus hubungan dengan faktor yang menghalangi keimanan. Yang kesimpulannya adalah aksi yang melibatkan lingkungan dan kondisi sekitar. Kemudian ada jahadu. Asal katanya adalah jim, ha, dan juga dal. Dari wajan fa'ala yufa'ilu. Bentuk sama, fi'il madi dan juga waw jamaah. Juga bermakna musyarakah, menunjukkan usaha yang membutuhkan ketegangan, kesulitan, dan interaksi dengan pihak lawan. Ya. Jihad dengan harta dan jiwa bukan sekedar berjuang sendiri, tetapi menghadapi rintangan dari luar. Kemudian ada al-zomu, asal kata dari ain, zo dan juga mim, dari wajan af'ala, bentuk isim tafdil ya. Secara makna memberi makna paling besar, paling agung ya, menunjukkan peringkat tertinggi dibandingkan lain-lainnya ya. Biasanya digunakan untuk menunjuk bahwa derajat orang-orang ini adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada darajatan, yaitu adalah dal, kemudian ro, kemudian jim ya, dari wazan fa'alata, fa'alah ya, bentuk isim muannas. Secara makna naik bertahap ya, gitu ya, menunjukkan tingkatan kemuliaan yang bertingkat-tingkat, bukan satu level saja, tetapi dalam ayat ini menjadi tamyiz, menjelaskan keagungan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kalimat al-faizuna, yaitu asal kata dari fa, waw, zai, yaitu dari wazan fa ila fa izun ya, isim fa'il ya. Bentuk jamannya itu adalah faizuna.
Kalau secara makna yaitu menunjukkan orang yang mendapatkan kemenangan dalam bentuk muzakkar salim, makna terus menerus, mantap dan berkelanjutan. Secara kesimpulan, mereka bukan hanya menang, tetapi benar-benar menjadi para pemenang yang kokoh statusnya itu. Kalau kita simpulkan dari tasrif, ilmu tasrif di Quran surah At-Taubah ayat 20 ini adalah yang pertama, 3 fiil utama adalah amanu, hajaru, kemudian wajahadu. Menunjukkan 3 tahapan perjuangan, yaitu amanu, proses penguatan diri, kemudian hajaru, perubahan sosial, kemudian jahadu, kemudian ada azamu, kemudian ada juga faizuna. Kalau azamu adalah isim tafdil, kemudian al-faizuna adalah isim fa'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali mengulas tentang usul fikih ataupun hukum fikih di dalam surat 9 ayat yang ke-20. Di mana sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun." Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Aspek hukum terkait tentang beriman bahwasanya adalah analisa dari fikihnya adalah ayat ini menunjukkan bahwa beriman terlebih dahulu menjadi prioritas utama, menjadi wajib ain, karena ayat ini memulai dengan kalimat alladzina amanu. Syarat pertama meraih derajat yang tinggi adalah keimanan yang benar. Dalil pendukungnya yaitu adalah Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Jadi iman terlebih dahulu daripada sebuah amal. Lalu ayat tersebut dilanjutkan dengan wahajaru, hukum berhijrah. Dari analisa fikihnya, hijrah sendiri yaitu adalah pindah dari tempat yang tidak memungkinkan menjalankan agama menuju tempat yang memungkinkan menjalankannya. Ataupun dalam fikihnya istilah hijrah paling kuat merujuk pada pindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Di mana dalil pendukungnya yaitu adalah Nabi SAW bersabda, orang berhijrah adalah yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah menjadi bukti sebagai bukti daripada keimanan karena Allah menyebut hijrah setelah iman. Siapa yang benar imannya, dia pasti berpindah kepada ketaatan dan meninggalkan kebatilan. Dan ayat tersebut dilanjut dengan wajahadu, hukum tentang jihad, di mana usul fikihnya yaitu adalah jihad terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fardu ain, bila mana musuh menyerang itu menjadi sebuah kewajiban daripada setiap muslim. Dan fardu kifayah untuk menjaga keamanan, membela yang terzalimi, menegakkan dakwah. Dalil pendukungnya yaitu adalah di surat Al-Hajj 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Secara fikih tidak sah jihad tanpa hijrah, tidak sah hijrah tanpa iman. Jadi semuanya terhubung antara iman, hijrah dan jihad itu terhubung ya. Fi sabil, di mana kita berhijrah, di mana kita beriman, di mana kita berhijrah dan di mana kita berjihad yaitu adalah fi sabilillah. Dan usul fikih daripada fi sabilillah yaitu adalah bahwasanya pada hakikatnya tentang jalan itu ada 2, yaitu jalan kebajikan dan juga jalan kejahatan atau jalan Allah. Maka memilih berjuang di jalan Allah kebajikannya hukumnya wajib.
dan semuanya itu harus dilakukan dengan berkorban dengan harta dan jiwa. Hukum yang maka a'domu darajatan indallah, itu semua bila mana dilakukan maka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang memperoleh sebuah kemenangan. Jadi Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang keindahan bahasa atau balaghah dan pesan retoris dari Quran surat At-Taubah ayat 20. Ayat ini termasuk salah satu ayat yang sangat indah dalam menyusun argumen, memuliakan pelaku amal, dan mengukuhkan motivasi spiritual. Yang pertama, keindahan bahasa atau balaghah dalam ayat. 1. Pembukaan dengan inna, penegasan kuat. Penggunaan inna di awal ayat menegaskan kebenaran dan kepastian makna, menunjukkan penekanan tingkat tinggi bahwa Allah sungguh memuliakan 3 golongan ini. Yang kedua, penggunaan isim mas'ul, allazina. Kalimat tidak langsung menyebut orang-orang beriman, berhijrah, berjihad, tetapi memakai bentuk isim mas'ul. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Kesan bahasanya lebih efektif untuk mengagungkan karena sifat perbuatan melekat pada pelakunya, membentuk hubungan yang kuat antara sifat dan pahala. Yang ketiga, deret fi'il dalam satu ritme. Amanu, hajaru, jahadu. 3 fi'il madi disusun berurutan dengan waw ataf. Amanu, hajaru, wa jahadu. Ini memunculkan efek irama berjenjang dari internal, iman, kemudian fisik sosial hijrah, lalu aktivitas tertinggi atau jihad. Menunjukkan tingkat amal bukan sekedar daftar, menggambarkan perjalanan spiritual seorang mukmin. Poin keempat, penggunaan harf jar. Bi amwalihim wa anfusihim. Huruf ba di sini menunjukkan isti'anah atau pengorbanan sebagai alat menegakkan agama. Urutannya yaitu harta kemudian jiwa. Kesan retorisnya menunjukkan bahwa jihad dimulai dari pengeluaran harta terlebih dahulu, sebelum sampai pada pengorbanan jiwa. Yang selanjutnya menegaskan totalitas, materi dan fisik. Poin kelima, penggunaan isim tafdil. A'udzu darujah, isim tafdil. A'dom, lebih agung, menyatakan superioritas tingkat bukan sekedar baik atau tinggi. Disertai tamyiz darajatan, memperjelas tingkat keutamaan. Ini memberikan rasa bahasa bahwa kedudukan mereka tidak hanya tinggi tetapi yang paling tinggi. Poin keenam yakni susunan zarf. Indallah, kata indallah memberi efek kemuliaan di sisi Allah langsung, bukan sekadar dinilai manusia. Memunculkan sentuhan emosional bahwa pahala bersifat personal dan dekat dengan Allah. Yang ketujuh, penggunaan isim isyarah. Wa ulaika, isim isyarah wa ulaika untuk sesuatu yang jauh, menunjukkan penanggungan.
Bahasa Arab memakai huruf isyarah jauh untuk mengangkat derajat orang-orang besar. Poin ke-8, penegasan identitas dengan dhamir fasal. Hum atau hamu berfungsi sebagai membatasi qasar, bahwa merekalah dan hanya merekalah yang benar-benar kalah dan menang. Selanjutnya memperkuat eksklusivitas pahala. Dan poin terakhir atau poin ke-9, penutup dengan kata agung, faizun. Istilah faizun atau orang yang menang menggambarkan keberuntungan sempurna dunia dan akhirat, kemenangan yang tidak sekedar selamat tetapi berhasil total. Penutup demikian memberi efek retoris klimaks, menegaskan posisi para pelaku iman, hijrah, dan jihad. Nomor 2, pesan retoris kuat dari ayat. Yang pertama, iman, hijrah, jihad. 3 pilar perubahan. Pesan utamanya adalah perubahan diri atau iman, perubahan lingkungan, hijrah, perjuangan mempertahankan dan menyebarkan kebenaran, jihad. Ayat ini mengajarkan bahwa ketiganya tidak boleh dipisahkan. Yang kedua, pengorbanan adalah ukuran kemuliaan. Harta dan jiwa disebut secara eksplisit. Pesan retorisnya, kemuliaan bukan diukur dari status sosial, tapi sejauh mana seseorang bisa mengorbankan sesuatu untuk Allah. Yang ketiga, Allah menilai, bukan manusia. Ungkapan indallah menegaskan bahwa ukuran kemuliaan bukan ucapan, penampilan, atau status di mata manusia. Penilaian Allah lah yang menentukan derajat seseorang. Poin keempat, kemenangan sejati adalah kemenangan moral dan spiritual. Penutup ayat menegaskan, merekalah orang-orang yang menang, bukan kemenangan dunia sesaat, akan tetapi kemenangan yang hakiki di akhirat nanti. Dan poin terakhir, retorika motivatif. Dari deskriptif menuju penghargaan. Struktur ayatnya, 1. Menyebutkan pelaku amal, iman, hijrah, dan jihad. 2. Menegaskan derajat tinggi. 3. Memberi penghargaan, merekalah pemenang. Ini menciptakan alur inspiratif, identitas, usaha, ganjaran, aksi, makna, dan motivasi. Sekian yang saya bisa sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba menyampaikan tentang hadis yang berkaitan dengan iman, hijrah, dan jihad. Yang pertama, hadis tentang hakikat hijrah. Qala Rasulullah SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari nomor 10 dan hadis riwayat Muslim nomor 40. Yang bermakna hijrah memiliki makna kekal sepanjang zaman, yaitu meninggalkan dosa dan maksiat. Hijrah fisik terjadi pada masa Nabi, tetapi hijrah moral berlaku sampai akhir zaman nanti. Terus ini mengatakan bahwa hijrah itu bukan hanya sekedar berpindah tempat, tapi berpindah nilai dan loyalitas. Kemudian hadis tentang Islam adalah jihad. Qala Rasulullah SAW, wazu waktu sanamil jihad. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2411 dan hadis riwayat Hasan nomor 2098. Maknanya adalah jihad adalah puncak dari bangunan Islam setelah iman dan hijrah ditegakkan. Ini selaras dengan susunan Quran surat At-Taubah ayat 20, yaitu adalah iman, hijrah, jihad. Kemudian hadis tentang hubungan iman dan jihad. Qala Rasulullah SAW, man mata malam yaghzu malam yuhadith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin min nifaq. Hadis riwayat Muslim nomor 1910. Bermakna iman menuntut kesiapan berkorban. Jika tidak mampu secara fisik, maka minimal harus memiliki niat untuk membela agama. Dari hadis-hadis tersebut
terlihat bahwa iman adalah sebuah fondasi. Tanpa iman, maka tidak akan terjadi hijrah dan tidak akan dilakukan jihad. Kemudian hijrah adalah konsekuensi dari iman. Maka barang siapa orang-orang yang mengaku beriman, maka dia harus berhijrah, mengikuti perpindahan fisik dan moralnya. Kemudian jihad adalah puncak amal setelah iman dan hijrah, yaitu menjaga dan menegakkan din Allah. Ini sejalan sempurna dengan struktur Quran surat Al-Baqarah 20, amanu wa hajaru wa jahadu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aplikatif atau penerapan nilai dari surat At-Taubah ayat 20. Di surat At-Taubah ayat 20 menjelaskan tentang iman, hijrah, dan jihad. Ayat tersebut membahas petunjuk itu yang relevan dari dulu sampai sekarang. Mari kita bahas refleksi ayatnya dalam 3 masa. Yang pertama masa Nabi atau masa lalu, yang kedua masa kini, dan yang ketiga masa depan. Pada masa Nabi, jihad dan hijrah yang dilakukan itu jihad secara fisik dan hijrah juga dalam konteks fisik. Hijrah di sini pada waktu itu Nabi dan kaum muslimin benar-benar pindah tempat, meninggalkan Mekah menuju Madinah, meninggalkan rumahnya, hartanya, bahkan keluarganya, demi mempertahankan iman itu sendiri. Sedangkan jihad pada masa itu lebih banyak berupa perang, dalam arti kata sesungguhnya yaitu membela diri dari penindasan dan menjaga umat Islam agar tetap aman. Di masa sekarang, jihad dan hijrah tidak lagi dalam konteks fisik seperti zaman dahulu. Konteksnya berubah, tapi tujuan dan semangatnya tidak berubah atau tidak boleh berubah. Untuk jihad hari ini banyak menggunakan pemikiran untuk melawan kebatilan. Jihad hari ini adalah belajar, berdakwah, dan berkontribusi di agama Islam itu sendiri. Sementara untuk hijrah masa kini yaitu meninggalkan kebatilan menuju jalan ketaatan, meninggalkan pemikiran yang bertentangan dengan ketauhidan, dan kembali kepada kebenaran. Di masa depan, ayat ini mengarah pada jihad istiqomah atau jihad konsisten. Dunia semakin penuh dengan fitnah, arus informasi makin cepat dan godaan makin banyak, maka perjuangan terbesar adalah tetap berada di jalan yang benar, tidak koyah, dan terus memperbaiki diri. Di masa depan, jihad lebih pada menjaga akidah, mempertahankan keimanan, dan tetap memilih kebenaran. Jadi dari masa Nabi sampai masa depan, ayat ini mengajarkan bahwa iman, hijrah, jihad itu adalah keutamaan kita sebagai seorang mukmin. Karena itu sangat penting sebagai tanda pengorbanan yang tulus serta sebagai bentuk perjuangan menjaga kebenaran. Dan bentuk dan caranya boleh berbeda-beda, tapi nilai dan tujuan utamanya tetap sama. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.